Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep manajemen keuangan. Nah, di sini pentingnya mempelajari manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan menurut Bambang Rianto adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha, mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan, beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Terkadang beberapa orang tidak sadar bahwa dalam sehari-hari mereka memerlukan ilmu manajemen keuangan dalam mengelola dana yang ada di tangannya. Selanjutnya, apabila dana yang ada di tangan tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, maka dana yang tadinya cukup melimpah malah akan jadi semakin berkurang karena kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari tentang manajemen keuangan, meskipun tidak harus ditempuh dengan jalur akademik. Fungsi utama manajemen keuangan meliputi perencanaan arus kas, penganggaran pendapatan dan belanja, pengendali sistem keuangan, pemeriksaan keuangan agar tidak terjadi penyimpangan, dan juga pelaporan analisa keuangan. Manajemen keuangan membantu Anda untuk mengukur dan menjaga agar kondisi keuangan perusahaan tetap sehat, baik itu bisnis skala besar maupun skala kecil. Semuanya perlu menerapkan manajemen keuangan secara baik sesuai kaidah standar akuntansi yang berlaku. Sebab manajemen keuangan punya peran yang besar dalam mempengaruhi semua aspek bisnis. Sekalipun perusahaan Anda dapat menjual dengan baik dan meraih banyak keuntungan, namun jika manajemen keuangannya buruk, maka ke depannya perusahaan Anda bisa dipotensi mengalami kegagalan. Selanjutnya, perkembangan manajemen keuangan. Perkembangan manajemen keuangan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kebijakan moneter, kebijakan pajak, kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi politik. Kebijakan moneter berhubungan dengan tingkat suku bunga dan inflasi. Khususnya, inflasi mempunyai dampak langsung terhadap manajemen keuangan antara lain masalah akuntan, kesulitan perencanaan permintaan terhadap modal, suku bunga, harga obligasi. Nah, menurut pihak eksternal yang membutuhkan laporan keuangan antara lainnya adalah memegang saham antara pajak pasar modal, lembaga keuangan, serikat buruh, dan sebagainya. Mereka mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam menggunakan informasi laporan keuangan. Pemegang saham untuk menilai investasi, kantor pajak untuk menentukan besarnya pajak penghasilan, pasar modal untuk memperkirakan harga saham, serikat buruh untuk memperkirakan bonus yang akan diterimanya. Kondisi ekonomi juga mempunyai dampak langsung terhadap manajemen keuangan antara lain. Yang pertama, persaingan internasional. Yang kedua, keuangan internasional. Yang ketiga, kurs pertukaran yang berfluktuasi. Yang keempat, marger pengambilalihan dan restrukturisasi. Yang kelima, inovasi keuangan dan rekayasa keuangan. Manajemen keuangan
memiliki peran dalam kehidupan perusahaan ditentukan oleh perkembangan ekonomi. Kapitalisme pada awal tahun kapitalisme sebagai sistem ekonomi pada abad 18 manajemen keuangan hanya membahas topik rugi laba selanjutnya berturut-turut ia memiliki peran antara lain sebagai berikut. Tahun 9000 awal penerbitan surat berharga. Tahun 1940 sampai 1950 anggaran dan internal audit. Tahun 1950 sampai 1970 eksternal perusahaan. Tahun 1970 sampai 1980 inflasi. Tahun 1980 sampai 1990 krisis ekonomi keuangan. Tahun 1990 sampai sekarang globalisasi. Tahun 2000 pengertian manajemen keuangan mulai muncul sebagai salah satu bidang ilmu yang terpisahkan antara ilmu yang lainnya. Tahun 1929 sampai 1933 disebut masa resesi. Masa ini fokus terhadap masalah kebangkrutan dan reorganisasi. Tahun 1940 sampai 1970, selain mengatur masalah bagaimana memperoleh dana dan struktur modalnya, manajemen keuangan juga mempelajari bagaimana mengelola dana tersebut secara efektif dan efisien. Tahun 1960 sampai 1970, tahap ini fokus pada kebijakan nilai perusahaan, kombinasi optimal dan surat-surat berharga karena adanya pengaruh teori portofolio terhadap keuangan perusahaan dan investasi atau return and resiko. Tahun 1966, pada tahun ini dunia dilandasi inflasi. Tahun 1970 sampai abad 21, capital budgeting mengubah fokus manajemen keuangan perusahaan pada bidang operasional. Manajemen keuangan perusahaan. Manajemen keuangan perusahaan merupakan perusahaan memiliki peran dan arti penting dengan memiliki beberapa aspek. Yang pertama, posisi manajer keuangan pada struktur organisasi manajer keuangan kedudukannya sama dengan manajer yang lainnya dengan memiliki tanggung jawab langsung kepada direktur perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Yang kedua, fungsional perusahaan peran manajemen keuangan lebih menonjol dibandingkan dengan fungsi perusahaan lainnya. Karena tanpa diduga oleh peran manajemen keuangan yang baik, maka perusahaan tidak akan berkembang. Yang ketiga, kesempatan berkarir. Di sini peluang karir di perusahaan khususnya pada bidang keuangan. Manajemen keuangan berhubungan dengan tugas sebagai manajer keuangan di dalam perusahaan dalam mengelola kegiatan operasional yang di jasa keuangan berhubungan dengan nasib perencanaan terhadap produk keuangan baik bisnis, individu maupun pemerintah. Menurut Van Horne 2005 menyatakan bahwa fungsi keuangan mencakup tiga hal yaitu keputusan investasi, keputusan keuangan, dan keputusan dividen. Ada tiga hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang manajer keuangan dalam mengelola perusahaannya yaitu yang pertama bagaimana perusahaan dapat memperoleh dana untuk kebutuhan investasinya. Yang kedua, seberapa besar cash flow jangka pendek yang dibutuhkan perusahaan dalam rangka untuk membayar kewajibannya. Yang ketiga, investasi jangka panjang. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Adapun manajemen keuangan perusahaan yang baik selalu dapat menginvestasikan modalnya dengan baik untuk jangka waktu yang panjang, sehingga perusahaan mampu mengembangkan usahanya. Manajemen keuangan memiliki hubungan dengan tiga aktivitas seperti
perolehan dana dengan aktivitas mendapatkan dana dari pihak lain. Yang kedua, menggunakan dana aktivitas perusahaan untuk menginvestasikan dananya pada berbagai aktivitas. Yang ketiga, me- pengelolaan dana perusahaan dengan efektif dan efisien. Kedudukan, fungsi, dan tanggung jawab manajer keuangan. Kedudukan manajer keuangan dalam organisasi perusahaan sangat penting karena karena dalam sebuah perusahaan yang besar, bidang keuangan dipimpin oleh seorang manajer keuangan. Karena manajer keuangan atau sering disebut direktur keuangan melaporkan kegiatannya secara langsung kepada direktur keuangan atau pada presiden keuangan. Fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan menurut Susan Irawati pada tahun 2016 mengelompokkan fungsi manajemen keuangan ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama kegiatan mencari dana, yang kedua kegiatan menggunakan dana. Tanggung jawab manajemen keuangan. Tanggung jawab manajemen keuangan sangat besar terhadap apa yang telah dilakukan, sehingga tanggung jawab tersebut dikelompokkan ke dalam tiga jenis keputusan, yaitu A. Investasi, memilih investasi yang diinginkan dalam menilai keuntungan. Yang B. Pembelanjaan, memilih alternatif pembelanjaan yang menimbulkan biaya paling murah. Yang C. Dividen, menentukan besarnya persentase dari laba yang dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Semua keputusan tersebut diambil manajer keuangan dalam rangka tujuan yang seharusnya dipergunakan oleh perusahaan, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah harga yang terbentuk seandainya perusahaan akan dijual. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.